Halo Sobat Pak Ruwet, kali ini kita bakal bahas topik panas yang lagi ramai di media sosial soal program barak militer yang digagas Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Banyak yang dukung tapi nggak sedikit juga yang nyinyir. Nah, dua nama yang ikutan komentar adalah Verrell Bramasta dan Denny Cagur. Tapi komentar mereka ini justru bikin banyak orang geleng-geleng kepala, termasuk saya. Denny Cagur bilang, masalah siswa itu beda-beda, jadi barak militer bukan solusi. Lah, justru karena beda-beda, butuh pendekatan yang kuat dan disiplin dong. Nggak semua bisa diselesaikan dengan ceramah di kelas atau konten lucu-lucuan. Sekarang sudah ada bukti nyata dari anak-anak yang ikut program ini dan berhasil. Bahkan jadi paskibra di gedung sate. Kok bisa dibilang nggak tepat? Verrell juga sempat kritik, tapi kita nggak lihat dia turun langsung ke lapangan. Yang kayak gini nih, cuma komentar dari jauh, tanpa tahu kondisi sebenarnya. Lita Gading sampai turun langsung dan ngobrol sama siswa-siswa yang ikut program. Itu baru namanya bicara pakai data, bukan pakai asumsi atau popularitas. Saya setuju banget sama Lita Gading. Kalau memang ada program yang bisa membentuk karakter dan disiplin anak-anak, apalagi di zaman sekarang yang penuh distraksi, kenapa harus ditolak mentah-mentah? Yuk, kita bahas lebih dalam satu-satu argumen mereka, kita kupas di video ini. Nah, sekarang kita dengerin dulu ya, sobat, pernyataan Denny Cagur yang sempat viral itu. Silakan disimak baik-baik. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya, dicari jalan keluarnya per masing-masing sesuai menghadapi masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Siswa itu kan permasalahannya beda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi, dalam permasalahan yang berbeda-beda, dicari jalan keluar masing-masing. Jangan jadikan barak militer jadi satu-satunya solusi. Oke, itu tadi pernyataan Denny. Sekilas memang terdengar masuk akal, ya. Tapi coba kita lihat lebih dalam masalahnya. Denny Cagur menyimpulkan seolah-olah program barak militer itu solusi yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi siswa. Padahal kenyataannya justru banyak siswa yang merasa terbantu. Nah, hal ini juga yang ditegaskan langsung oleh psikolog Lita Gading. Sekarang kita dengerin dulu ya, potongan dari pernyataan Lita Gading yang membela KDM dan program barak militernya. Silakan disimak. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah, kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Nah, sekarang kita udah sama-sama dengar sendiri ya pernyataan dari Lita Gading. Dan jujur,
Saya pribadi sih setuju banget sama yang disampaikan beliau. Pertama, Lita nggak cuman asal komentar dari balik layar. Beliau turun langsung ngobrol sama anak-anak yang ikut program barak militer. Ada testimoni nyata, ada perubahan sikap yang kelihatan, bahkan sampai ada yang lolos jadi paskibra di gedung sate. Ini bukan sekadar teori, ini bukti lapangan. Bandingin deh sama pernyataan Denny tadi. Katanya siswa itu masalahnya beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Tapi, siapa bilang program barak ini buat nyamaratain semua? Justru pendekatannya itu membangun kedisiplinan dasar. Dan itu berlaku umum. Anak-anak sekarang itu banyak yang kekurangan pondasi karakter. Nah, program ini ngasih itu. Lagian ya, Denny ini wakil rakyat dari Bandung, tempat program ini dijalankan. Harusnya ikut support dong, bukan asal kritik tanpa data. Kalau memang peduli sama pendidikan, ya turun langsung, lihat langsung, jangan cuma modal asumsi. Dan yang saya salut dari Lita Gading, dia nggak takut speak up. Walaupun yang dikritik itu public figure juga, dia tetap berdiri di pihak yang menurutnya benar. Dan itu baru namanya punya prinsip. Sobat, barusan saya udah nge-reaction pernyataan Denny Cagur dan jawaban dari Lita Gading yang sangat masuk akal dan berdasarkan pengalaman lapangan. Nah, sekarang kita pindah ke sosok berikutnya, seorang wakil rakyat juga. Tapi kali ini, lebih dikenal publik sebagai artis dan, jujur aja nih ya, lebih sering muncul sebagai anak manja daripada petarung di lapangan. Yap, bener banget. Kita akan dengerin bareng-bareng pernyataan dari Verrel Bramasta. Silakan disimak baik-baik ya. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk mentakau akar permasalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia. Gimana sobat? Menurut saya pribadi sih, Verrel ini ya, kebanyakan ngomong doang, tapi nggak tahu kondisi lapangan tuh kayak apa. Bicara seolah paling ngerti, padahal turun ke bawah aja enggak. Lah wong rakyat sendiri banyak yang setuju sama programnya Kang Deddy Mulyadi, bahkan sudah mulai kelihatan hasil nyatanya kok. Nah sobat, sekarang coba kalian dengarkan sendiri jawaban dari Lita Gading untuk Verrel Bramasta. Langsung to the point dan berisi. Lah, yang kayak begini kok berani protes KDM. Kamu udah terjun belum ke sana, ke barak? Kamu udah lihat belum? Jangan nunggu diundang dong. Jangan kamu nodai kegantengan kamu, kecerdasan kamu, dan kamu sekarang sudah duduk manis di DPR. Jangan kamu kritik hal-hal yang sudah benar. Harusnya dilihat dulu, dipantau, dibenahi bareng-bareng. Jangan protes. Atau mungkin ini keinginan partai ya. Nah, kalau keinginan partai beda cerita. Oke? Tapi yang jelas ya, lebih baik be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Jangan jadi petugas partai. Kamu bergerak dan kamu benar-benar fokus kepada tujuan itu, ingin menjadi seorang wakil rakyat yang memang bisa diusung oleh masyarakat luas dan dicintai oleh masyarakat yang memilih Anda. Seperti itu ya. Nah sobat, gimana menurut kalian pernyataan dari Lita Gading buat Verrel Bramasta barusan? Saya pribadi sih setuju banget ya. Karena memang benar, kalau mau kritik ya harus turun langsung dulu ke lapangan. Jangan cuma duduk manis, ngeliat dari media, terus asal komentar. Lita Gading ngomong dengan tegas. Kamu udah turun ke barak belum? Udah lihat sendiri belum? Jangan nunggu diundang dong. Dan saya rasa itu tamparan elegan ya buat Verrel. Jangan sampai kegantengan sama kecerdasan yang kamu punya malah ternoda gara-gara komentar yang nggak berdasar. Apalagi sekarang kamu udah jadi anggota DPR, ya harusnya bisa lebih bijak. Jangan asal kritik hal-hal yang udah terbukti berhasil cuma karena nggak sejalan sama partai. Saya juga setuju banget waktu Lita bilang, jadilah diri sendiri, jangan jadi petugas partai. Karena di luar partai pun yang dinilai rakyat itu kerja nyata, bukan sekadar omongan. Saya juga heran ya sama Verrel Bramasta. Udah jadi anggota DPR tapi cara ngomongnya masih kayak netizen doang. Kritik itu boleh, tapi dasar dan faktanya harus kuat.
Jangan cuma asal bunyi buat kelihatan peduli. Kamu ngomong soal pendidikan dan anak muda, tapi kamu sendiri udah pernah turun ke program barak militernya Kang Dedi belum? Udah ngobrol langsung sama siswa-siswi yang ikut? Udah lihat dampaknya ke mental dan kedisiplinan mereka? Jangan asal kritik dari balik meja atau cuma berdasarkan asumsi. Kamu itu publik figur, wakil rakyat juga sekarang. Kata-katamu punya pengaruh, jadi tolong lebih bertanggung jawab saat bicara di ruang publik. Kalau kamu memang peduli sama anak muda, ya harusnya kamu dukung hal-hal yang jelas hasilnya, bukan malah menjatuhkan. Dan tolong, jangan jadi politisi yang kehilangan prinsip cuma karena harus ikut arahan partai. Lita Gading bener, jadilah diri sendiri. Saya sih ngelihatnya gitu ya, sobat. Kalau kamu gimana? Setuju nggak sama saya atau justru setuju sama Ferel? Oke sobat, jadi tadi kita udah bahas ya. Mulai dari pernyataan Denny Cagur yang menolak program barak militer, lalu tanggapan keras dari Lita Gading. Terus lanjut juga ke Ferel Bramasta yang juga mengkritik dan lagi-lagi dijawab dengan tegas sama Lita. Menurut saya pribadi, dua-duanya, Denny maupun Ferel, terlalu cepat menyimpulkan tanpa melihat langsung kondisi di lapangan. Sementara Lita Gading justru kasih bukti dan pengalaman nyata dari anak-anak yang ikut program barak militer itu. Intinya, sebelum komentar, yuk kita lihat dulu fakta dan dampaknya. Jangan asal nyinyir hanya karena beda pandangan politik atau cari panggung. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa komentar di bawah ya. Kalian tim Denny dan Ferel atau tim Lita Gading dan KD?